walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya untuk Allah semata, yang selalu memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Semoga Allah jadikan kita hamba-Nya yang takwa dan istiqomah, yang semangat dalam kebaikan dan kebaikan. Dan semoga Allah sehatkan kita lahir batin dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Sahabat, ketika kita bicara kemenangan, maka alhamdulillah 1 bulan sudah kita melaksanakan tarbiyah di bulan Ramadan. 1 bulan sudah kita melaksanakan saum bulan Ramadan. Di sana kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya yang terus istiqomah. Di sana kita diajarkan oleh Allah untuk taat dan kuat. Di sana kita diajarkan oleh Allah untuk banyak memaafkan orang lain dan maksimalkan ibadah-ibadah kita. 1 bulan itu adalah proses tarbiyah di mana kita akan menguatkan diri kita di 11 bulan terakhir. Kalau kita mengkaji proses kehidupan kita, betapa banyak proses-proses yang harus kita jalani di 11 bulan ke depan. Oleh karenanya, kita dikuatkan dengan sebuah konsep keyakinan dan kemantapan bahwa kita berada di jalan yang benar. Dan di sanalah kita berusaha maksimalkan diri agar untuk istiqomah, terus semangat dalam menapaki kehidupan. Sahabat, kalau kita mencoba mengkaji tentang proses kemenangan, maka kita semua adalah hamba-Nya Allah yang menang. Menang ketika kita sampai di muka bumi ini, berarti kita merupakan hamba-hamba pilihan Allah. Ketika sudah menang, maka yang harus kita lakukan adalah mensyukuri atas karunia yang Allah berikan, memaksimalkan kemenangan-kemenangan yang telah Allah berikan pada kita. Tidak mudah memang, namun kita harus melaksanakannya. Kalau kita buka surat 91 di ayat 7 sampai dengan 10, di sana jelas dikatakan bahwa proses kemenangan seorang mukmin itu menentukan keselamatannya dia di akhirat. Di ayat 7 sampai 10 dalam surat 91, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul. Ayat ini menggambarkan tentang jiwa, kemenangan seorang hamba, kemenangan seorang mukmin. Di ayat 7, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Sahabat, dalam surat ini adalah surat di mana menjelaskan tentang sumpahnya Allah pada ayat ini. Sumpah, Allah bersumpah pada ayat ini tentang bagaimana kita menguatkan bahwa sesungguhnya sumpah Allah ini merupakan kelanjutan dari sumpah-sumpah Allah sebelumnya, yaitu pada makhluknya yang agung, matahari, bulan, bintang, siang dan malam. Sumpah ini menggambarkan tentang betapa pentingnya apa yang Allah ciptakan, dan benda ini merupakan benda yang agung. Allah tempatkan sumpahnya dalam surat Asyam
dengan jiwa dan mensejajarkannya dengan jajaran ciptaannya. Ini menjelaskan bahwa penciptaan jiwa dalam diri seorang hamba merupakan bentuk penciptaan yang benar-benar Allah siapkan dalam dirinya, dalam setiap hambanya. Kalau kita bicara jiwa, maka dalam jiwa, dalam diri kita bisa melakukan kebaikan dan juga melakukan keburukan. Dalam jiwa, maka manusia juga menggunakan anggota tubuhnya untuk memilih jalan kehidupannya, pilihannya. Dan di dalam proses kehidupan ini ada pahala juga hukuman. Sahabat, ketika kita bicara konten ini, maka kita bicara penyempurnaan jiwa. Bagi seorang mukmin yang menyempurnakan jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang. Kalau kita berpikir bahwa Allah menciptakan dalam diri kita itu 4 mata. 2 mata itu adanya di wajah kita, dan 2 mata adanya di hati. Kenapa sampai sebahas itu kita bahas ke sana? Karena sesungguhnya dalam perkara akhirat kita melihat kehidupan ini dengan mata hati, bukan dengan mata secara fisik. Oleh karenanya, jika Allah menghendaki seseorang untuk meninggal dalam keadaan baik, maka dia akan mendapatkan jiwa-jiwa yang bersih. Oleh karenanya, hati membutuhkan asupan makanan. Karena manusia dasarnya memiliki 2 inti komponen, yaitu komponen jasad dan roh. Keduanya berbeda dalam asupannya. Kalau kita bicara jasad, yang namanya manusia, jasad terjelas. Jasad itu tampak jelas, terlihat jelas tanpa harus ditutupi. Jasad itu terlihat. Oleh karena itu, ketika jasad membutuhkan asupan-asupan makanan, maka dia akan memberikan instruksi, dia akan memberikan sebuah tanda dalam diri kita. Dan jasad awalnya dari tanah, dan dia membutuhkan makan untuk kesehariannya. Jika jasad tidak makan, maka dia akan lemah. Namun sebaliknya, ketika kita bicara ruh, maka ruh itu mengisi dalam jiwa-jiwa seorang hamba, dan sifatnya tidak tampak, dan hanya Allah yang tahu. Dan yang harus dipahami adalah tiupan-tiupan Allah dalam kebaikannya dalam jiwa seorang hamba tergantung jalan pilihannya. Sahabat, pastinya kebutuhan jiwa berbeda dengan kebutuhan jasad. Kalau kita bicara kebutuhan jasad, otomatis makanan 4 sehat, 5 sempurna. Namun, bila kita bicara yang namanya ruhiyah, bicara yang namanya jiwa, jiwa itu membutuhkan beberapa hal. Salah satunya adalah mendekat pada Allah. Jiwa membutuhkan takarrub ilallah, merapat pada Allah. Ketika jiwa ini jauh dari Allah, maka yang terjadi, dia akan merasakan hambar. Dia akan merasakan kehilangan kehidupannya. Dia akan menjadi hidup tapi mati hatinya. Sehingga jiwa-jiwa yang menjauh dari Allah akan menjadikan dirinya gundah dalam menapaki kehidupan. Maka kebutuhan jiwa yang paling utama adalah merapat pada Allah, mendekat pada Allah. Jika seorang hamba tidak mencoba mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba-hambanya yang benar-benar merugi. Poin berikutnya, kebutuhan jiwa adalah saum. Apa itu saum? Puasa. Jiwa membutuhkan puasa. Dengan puasa, secara otomatis kita akan dijauhkan dari maksiat. Dengan puasa, kita melatih menahan hawa nafsu. Dengan puasa, kita akan memaksimalkan diri untuk meningkatkan kadar iman kita, seperti halnya Ramadan kemarin. Di saat Ramadan kemarin, kita berlomba-lomba mengejar target-target hatam. Namun, bagaimana ketika Ramadan pergi? Apakah kita masih mengejar target-target hatam kita? Apakah kita meninggalkannya? Disinilah bedanya orang yang puasa dengan yang tidak puasa.
Orang yang puasa akan dimudahkan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Oleh karenanya, kita harus menjalankan saum. Ketika Ramadan, kita sudah menunaikan kemarin 1 bulan lamanya sebagai proses tarbiyah kita. Dan setelah Ramadan di bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Bulan di mana mempertahankan kadar iman kita yang sudah kita dapatkan di 1 bulan kemarin. Kemudian sholat yang khusyuk. Jiwa membutuhkan sholat yang khusyuk, bukan hanya sekedar sholat atau membatalkan sholat atau menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Namun khusyuk berarti benar-benar kita memahami artinya, mencoba untuk tumaninah, dan kita berusaha. Yang namanya khusyuk di sana, kita berusaha benar-benar hadir, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Yang berikutnya, membantu orang lain. Jiwa membutuhkan untuk membantu orang lain. Maksudnya, ketika seorang hamba mencoba membantu orang lain, maka secara otomatis Allah pun akan membantu hamba itu. Namun, yang paling inti ada kebahagiaan tersendiri. Maka ketika kita mencoba untuk menjadi tangan di atas, mencoba membantu orang-orang di sekitar kita, maka di sanalah akan menjadikan kita hambanya yang benar-benar merasa bahagia karena kita mampu berbagi walaupun mungkin tidak seberapa. Namun ikhlasnya itu sangat bermain. Yang berikutnya yang harus dipahami adalah dengan infak dan sedekah kita. Ketika kita melakukan infak dan sedekah, sebenarnya kita tidak membantu orang lain, namun kita dibantu oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk menjadikan hidup kita dan keluarga berkah, untuk menjadikan hidup kita lebih maksimal dalam taat kepada Allah, untuk menjadikan diri kita melatih menjadi orang yang dermawan. Inilah yang dimaksudkan kita dibantu oleh orang-orang di sekitar kita dengan infak. Sahabat, ruh adalah penopang jasad. Ketika jasad itu kuat namun ruhnya lemah, maka dia akan menjadi hambanya yang lemah. Bila ruh tidak makan, maka secara otomatis kita menjadi hambanya yang tidak peduli dengan ajaran ya Allah. Islam mengajarkan sedekah. Islam mengajarkan kita berinfak. Islam mengajarkan kita membantu orang lain. Di sana kita dikuatkan bahwa kita disuruh menjadi hamba-hambanya yang kokoh, hamba-hambanya yang terus bergerak dalam kebaikan di jalan Allah. Kalau seperti itu, bagaimana kita mempersiapkan hari esok? Bagaimana kita menjadi hambanya yang menang di hadapan Allah? Karena hamba yang menang di hadapan Allah mampu memberikan makanan dan nutrisi yang terbaik untuk jiwanya, juga untuk jasadnya, baik lahir maupun batin. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan agar ruh kita terjaga, agar jiwa kita terjaga, diberi makanan asupan-asupan yang bergizi? Yang pertama adalah introspeksi diri. Introspeksi diri dalam hal ini adalah lihat amal-amal kita yang kemarin. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa cek amal-amal ibadah kita pada saat Ramadan kemarin. Sudah berapa kali khatam? Apa saja yang sudah kita siapkan pada saat menjelang Ramadan? Apakah target-target Ramadan yang sudah kita rencanakan tercapai? Itu jadi muhasabah. Kemudian introspeksi diri tentang apa yang akan kita kumpulkan untuk kembali ke Allah. Apa yang kita kumpulkan untuk kembali ke Allah? Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah? Itu menjadi sebuah proses untuk muhasabah kita. Yang berikutnya, sebagai mukmin yang menang, maka dia akan berusaha menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupannya. Mengapa? Karena yang harus dipahami adalah akhirat sebagai tujuannya karena dia tempat hakiki kita. Saya mah masih muda. Saya masih muda dan sepertinya nggak perlu memikirkan akhirat. Muda, tua, ketika Allah sudah memberikan takdirnya kepada kita, maka sistemnya cabutan, tidak antrian. Maksudnya, siapapun bisa diambil oleh Allah seketika itu juga. Oleh karenanya dalam hal ini adalah perhatikan iman dan takwa kita. Kalau kita mengaku sudah beriman kepada Allah, apakah kita istiqomah dalam ketakwaan?
Apakah kita memaksimalkan diri sebagai hambanya Allah dengan cara merapikan dan perbanyak ibadah-ibadah kita? Yang berikutnya, perhatikan kebaikan dan keburukan diri kita. Selama Allah menciptakan kita sebagai hambanya, maka perhatikan kebaikan dan keburukan diri kita. Lihat di sana bahwa dominansi kita di mana. Perbaiki akhlak. Ketika kita sadar bahwa kita memang orang yang sedang berproses, maka belajarlah. Kemudian sudah itu muhasabah. Kemudian lakukan perubahan sedikit demi sedikit. Mencoba menghargai orang-orang di sekitar kita untuk memahami, mengambil ilmu-ilmu yang mereka sebarkan. Sahabat, dalam konten menjadi hamba yang takwa, menjadi hamba yang menang adalah proses di mana kita harus istiqomah dalam amal soleh. Jangan sampai kesolehan kita, jangan sampai ketakwaan kita di bulan Ramadan kemarin selama 1 bulan penuh ditarbiyahkan oleh Allah hilang. Maka prosesnya istiqomah dalam amal soleh dirutinkan. Kalau Ramadan kemarin kita semua bisa dan mampu menghatamkan 1 kali hatam minimal, maka ba'da Ramadan kita seharusnya mampu 1 kali hatam juga dalam 1 bulan. Kalau Ramadan kemarin kita rajin sholat duha, maka ba'da Ramadan, terutama di bulan Syawal ini, kita juga harus rajin sholat duha. Dan bila Ramadan kemarin kita mampu bangun qiyamul lail untuk menyiapkan yang namanya sahur, maka kita pun insya Allah bisa melaksanakan qiyamul lail. Sahabat, ketika kita bicara istiqomah dalam amal soleh, maka dasarnya adalah takwa. Maka konten ini adalah konten di mana menjadi seorang mukmin yang menang, maka kita harus jadi orang yang takwa. Orang yang takwa, orang yang benar-benar mengokohkan dan menyadarkan hidupnya hanya kepada Allah. Orang yang takwa adalah orang yang terus merapat dan mendekat kepada Allah, baik secara vertikal maupun horizontal. Baik secara langsung dia meminta kepada Allah, dan secara prakteknya dia ikhtiar dalam urusan dunianya. Kemudian untuk menggapai jiwa-jiwa yang menang, mukmin yang menang, untuk menggapai kemenangan seorang mukmin dalam kehidupannya, maka berbaik sangka pada Allah. Mencoba untuk berbaik sangka pada Allah dalam berbagai momen, dalam berbagai keadaan. Tidak mudah, tapi kita bisa. Apalagi dalam hal ini yang pasti taubat. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dengan perbanyak istighfar, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Apalagi dalam hal ini, terus berdoa. Perbanyak doa kepada Allah agar kita menjadi hambanya yang terus hebat, menjadi hamba yang terus menang dan istiqomah hingga husnul khotimah. Apalagi dalam hal ini, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Maksiat kecil, apalagi maksiat besar. Nauzubillah summa nauzubillah. Intinya, kita tahu bahwa kehidupan kita dilematik bertemu dengan kehidupan yang namanya urusan dunia, karena kita masih tinggal di muka bumi ini. Otomatis tinggal memilih mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Itu semua ada di tangan kita. Oleh karenanya, maka banyaklah doa, bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang benar-benar menuju Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah hingga husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.